Tapi ya itulah Allah Karim ya, dengan keterbatasan saya waktu itu anak kecil yang bercita-cita ingin membahagiakan kedua orang tua saya, mengangkat derajat orang tua saya meskipun dengan jalan menjadi seorang biduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini dan malam ini ya, malam hari ini alhamdulillah saya diundang oleh TKW viral yaitu Mbak Fitria Dinafa. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Suami sehat, Alhamdulillah. anak sehat, keluarga sehat semuanya. Alhamdulillah. Gimana sebaliknya juga? Ya alhamdulillah, anak istri sehat semua alhamdulillah. Hari ini saya mau coba kepo-kepo Mbak Fitria karena sedang viral nih di Indonesia dan di Arab Saudi juga, bahwa TKW kerja di keluarga raja ya. Keluarga raja. Ke tempat ini sempat kesasar. Iya betul, betul sekali. Silakan ini bro, kenalin dulu bro. Aduh ya, yang pasti alhamdulillah ternyata ya saya tadi nunggu disebut kok gak disebut-sebut. Iya. Oke, saya di sini akan menemani Pak Bahrawi Channel untuk mereview atau bukan interview Mbak Fitria Dinafa. Dan alhamdulillah sekarang kita lagi ada di salah satu tempat yang ada di Jeddah ya. Masya Allah tempatnya. Ini di kota Jeddah, tapi kita menemukan hal yang Masya Allah tabarakallah ya. Yang saya kira di Jeddah itu tidak ada tempat seperti ini aja ya. Gedung-gedung. Kalau di Taif mungkin sudah nggak aneh lagi, tapi ini di kota Jeddah. Masya Allah, Dan terus terang baru seumur hidup pertama kali nih. Saya sendiri baru baru masuk ke tempat ini, baru api unggunnya Masya Allah. Enak sih, dingin tapi anget sama api. Anget sama api, alhamdulillah. Ya, Mbak Fitria, kok bisa masuk ke keluarga raja di itu seperti apa? Karena Mbak Fitria hampir semua vlogger di Arab Saudi masuk ke istana raja, iya, keluarga raja King ya. Siapa itu? Pokoknya intinya di keluarga raja lah ya, ya. keluarga raja lah. Masya Allah, alhamdulillah. Pertama yang membuat interview saya kerja di keluarga raja itu dari channel Sahabat Salam. Oh, Sahabat Dan Salam. alhamdulillah tembus 1 juta kayaknya. Ya, Alhamdulillah. Dan sudah 1.100.000. kedua Idai Adventure, dan alhamdulillah kayak masuk media ya. Ya, Fitria itu sendiri kaget ngasih teman-teman, ada yang screenshot di Instagram ya. Mbak, ini channel kamu masuk lah. Saya lihat ternyata punya Idai Adventure. Masya Allah. Tabarakallah. Republika ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Sekarang berapa itu yang nonton? Wow, sekarang kayaknya udah mau 700. Iya. 700 ya. Jadi mendekati 1 juta juga. 1 juta Insya juga, Allah. ya. Dan ketiga juga YouTuber yang Masya Allah Masya Allah, tabarakallah, ternyata fenomenal, tidak ya. mau ketinggalan juga, ada Alman Mulyana. Iya betul sekali. Masya Allah. Jadi intinya sebenarnya YouTube itu ya harus collab terus ya, Iya. bersama-sama supaya maju bersama dan Nah, itu dia. maju bersama gitu ya, Iya. supaya kita bisa memberi info yang positif ke Indonesia dan memberi informasi-informasi yang valid. Iya. Jangan Yang invalid. kabar burung Iya, gitu ya. Iya. Dan Gitu mungkin ya. teman-teman itu kenapa ingin share Fitria Dinafa yang bekerja di keluarga raja? Iya. Karena banyak diberitakan itu kan pejuang devisa atau PKW ini kan banyak diperlakukan tidak baik atau Nah, gaji itu dia. tidak lancar. Tapi alhamdulillah teman-teman dari vlogger seperti Idai Adventure, Sahabat Salam atau yang lainnya ingin share ada seorang TKW yang alhamdulillah diperlakukan seperti keluarga sendiri dan bekerja alhamdulillah di keluarga raja. Oh biasanya kan kesannya kalau orang Indonesia ya khususnya TKW masuk, Sensitif ya? sensitif banget masuk ke Arab Saudi dan kesannya sudah negatif terus gitu Iya, Iya. pasti Ya, kalau pasti kita ya. berbicara atau membahas TKW, wah udah takut gitu kan. Iya, Kesannya karena yang udah- diberitakan di media itu Pasti bukan hal yang positif, baik, ya, positif, tapi ya. yang lebih banyak Negatif, diberitakan ya. ke media Indonesia itu yang negatif. Negatifnya padahal sebenarnya masih banyak TKI atau TKW yang beruntung. Yang beruntung. Iya, Dan betul mungkin salah satunya saya. Adalah Fitria Dinafa. Iya, dan tadi kan perjalanan saya kenapa kok bisa bekerja di keluarga Iya. raja, alhamdulillah itu berawal dari mertua saya. Masya Allah. Mertua saya
kerja ke Arab Saudi langsung bersama keluarga raja, dan waktu itu bukan di Taif, di Riyadh. Oh, di Riyadh. Iya, abah suami saya. Dan setelah 2 tahun di Riyadh, akhirnya dipindah ke Taif. Ya, dan di situ bersama mertua saya yang perempuan. Dan alhamdulillah punya anak di sini, sekolah sampai SMA gitu, Kang Hidai. Dan alhamdulillahnya lagi karena kita itu bekerja di keluarga raja, tapi yang villa kosong tidak ditempati. Nah, istimewanya itu. Kok bisa itu? Karena dulu mungkin ya para raja ataupun ratu ingin berlibur waktu musim panas itu ke kota dingin di kota Taif. Tapi karena tahun-tahun ini kan mungkin lebih banyak mereka itu berlibur ke luar negeri. Dan beberapa memang pembantu atau TKW yang bekerja di keluarga raja itu hanya saya satu-satunya orang Indonesia. Jadi yang lain itu banyak Filipina atau orang Lubnan yang bahasanya itu tidak memakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Justru yang lebih dipakai itu sama majikan itu bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah saya bekerja di keluarga raja yang di kota Taif, dan bekerja karena memang rumah kosong, villa kosong, jadi saya itu seperti udah rumah itu milik saya. Iya benar. Jadi saya itu Bahrawi Channel bekerja 3 bulan sekali itu 10 hari. 10 hari Iya. selama 3 bulan. 3 bulan sekali. Nah, siapa yang datang itu? Kalau yang datang banyak ya, seperti anak-anaknya atau saudaranya. Tapi hanya melihat rumah itu hanya 1 jam mungkin. Hanya melihat story ya, mungkin story dari ayah-ayahnya atau nenek-neneknya, hanya seperti itu melihat. Setelah itu baru pulang, gitu aja. Nah, biasanya kalau untuk pekerja di syarika ya, seperti di restoran atau di muasasa yang seperti kita di muasasa umroh dan haji, itu kan setiap ada di akhir bulan gaji atau gaji biasanya turunnya ke ATM biasanya ke hisab kita yang ada di Arab Saudi. Nah, kalau ini ketemunya dengan siapa atau ditransfer memang atau seperti apa? melalui bank. Oh, jadi setiap tanggal 1 juga sama ya. Jadi setiap tanggal 1 ada yang transfer modir atau kepala kerja ya. Udah uang kamu udah saya transfer gitu aja. Tapi sekarang kan sistemnya harus ada tanda tangan ya. Nah, jadi memang setiap kita menerima gaji itu harus ada tanda tangan dan nanti difoto dikirim ke Riyadh. Jadi betul. Sebagai tanda bukti kalau memang itu sudah dikasihkan ke pekerja. Pekerjanya ya, sekali Masya Allah. Ini beruntung sekali sih. Beruntung sekali. Ya, alhamdulillah. Mengingat kita kerja di keluarga raja, namun hanya di villa saja. Jadi seolah-olah nggak punya majikan. Belum pernah ketemu orangnya mungkin. Ketemu majikan mungkin saya karena majikan saya itu kan Amiroh. Iya. Jadi saya itu pernah bertemu dengan majikan itu hanya 1 kali di Jeddah. Masya Allah. Iya. Tapi alhamdulillahnya ya itu tidak seperti TKW lainnya yang harus bekerja dari pagi sampai malam itu tiap hari melakukan pekerjaan. Iya. Bahkan saya tidak pernah mencuci punya majikan, tidak pernah istilahnya tidak pernah melakukan untuk majikan sendiri. Berarti ini ya mungkin ya karena warisan dari orang tua, mungkin doa orang tua yang dulu. Nah, biasanya kan kalau setiap anak itu sukses, yang sukses orang tuanya. Jadi bukan anak. Tapi kalau nanti kita yang sukses, bukan kita yang sukses, tapi orang tua kita yang mendidik dari kecil, yang mendidik sampai besar. Nah, kalau anak kita nanti sukses, baru dinamakan kita yang sukses. Nah, seperti itu mungkin kayaknya. Jadi memang karena majikan laki-laki itu sangat amanah, akhirnya majikan itu menganggap abah almarhum itu sebagai keluarga. Masya Allah. Dan berawal saya kenapa bisa bekerja karena saya menggantikan posisi kedua orang tua dari suami. Masya Allah. Beruntung sekali ya, bro ya. Iya, alhamdulillah. Bahkan ini setahun loh saya nggak bekerja. Oh, selama pandemi ya? Iya, selama pandemi malah 1 tahun tidak bekerja, nggak tahu alasannya. Tapi gaji tetap ngalir. Iya, alhamdulillah. Itulah ya keberuntungan itu. Itu mungkin memang jasa orang tua yang mungkin mendoakan dari dulu. Akhirnya yang menikmati memang anak cucu, kita. Anak cucu, Insya Allah. Nah, untuk biasanya kan juga ada perpanjangan setiap tahun ya. Kayak igoma. Nah, igomanya apa?
Igoma suami Statusnya? saya amil. Amil berarti Jadi mahal dong. mahal lah. Iya, yang 13.000, 12.000 Iya. ya. Jadi anak saya semuanya itu sekarang kan ada pajak. Iya. Ini semuanya ditanggung majikan. Karena satu anak itu pajaknya 4.800. 1.800 per Iya, per orang. Iya. Dan kali misalnya kalau dengan anak satu 4.000, dengan istri berarti 9.000. Kalau Dan tiga, suami saya 14.000. 14.000. Iya, Ya. itu udah 1 tahun pengeluaran yang sangat Berarti banyak ya. sekitar 26.000. 26.000 dikalikan rupiah 100 juta. Iya, 100 juta per 100 tahun juta. per tahun ya. per tahun 1 juta. Dan itu ditanggung oleh majikan alhamdulillah. Jadi kita itu hanya alhamdulillah ya bekerja setiap bulan dapat gaji, 2 bulan sekali dapat hadiah. Bahkan Ramadan ada. Jadi yang di kampung juga majikan itu ngasih Masya Allah. adik-adik gitu. Ya, kalau ini ya dulu anak ingat itu zaman di tahun 80-an orang Arab ini apalagi keluarga raja ya, Iya. mereka bingung mengeluarkan uangnya untuk apa. Iya. Berarti masih sampai hari ini yang Iya. zaman memang sudah modern tetap ada orang ini mungkin Iya. karena keluarga Karena raja Iya, gitu ya. jadi memang majikan saya itu senang bersodako. Ketika majikan saya itu pergi ke luar negeri, dia pasti memberikan hadiah ke semua Yang semua pekerjanya. karyawannya. Semua karyawan. Datang pun begitu. Ada orang meninggal pun itu pasti dikasih sodako ke semua Nah ini lagi karyawannya. biasa kita sering lihat ada mobil yang model pick up gitu ya. Iya. Mobil pick up seperti ini. Iya. Tapi Itu anti peluru loh. Itu Oh, uang gitu ya? semua. Iya. Masya Allah. Iya. Memang kalau membagikan majikan itu pakai mobil box, Iya, tapi itu anti peluru Kang Idai. Iya, Iya. supaya tidak Kayak ada harami lah. Harami Iya. ya. Kayak seperti mungkin ini Al-Majal yang biasa nganter-nganter ke bank-bank ATM itu. Ya. Jadi mungkin kalau dilihat dari ya mungkin maaf atau TKW lainnya saya termasuk beruntung. Tapi kalau benar, mungkin dilihat dari sisi seorang pengusaha seperti Bahrawi Channel, Masya Allah Amin, ya tabarakallah, Allah. orang Amin, yang ya Allah. Masya Allah sukses banget. Amin, amin. Jadi mungkin buat subscriber Fitria Denafa mungkin yang menonton video ini, subscriber saya mohon dukungannya untuk Bahrawi Channel. Masya Allah, Terima kasih. Intinya memang saat ini siapapun harus beralih ke dunia digital. Karena kita kalau hanya menetap di satu tempat dan kita tidak mengikuti zaman, tidak mengikuti kemajuan zaman, kita akan tertinggal. Iya. Pasti itu. Jadi jangan, makanya saran dari Bahrawi Channel nih teman-teman sahabat semuanya, jangan pernah puas dengan zona nyaman. Iya. Kita jangan pernah puas dengan zona nyaman. Kita harus berusaha. Kita apapun yang baru, apapun yang bisa meningkatkan misalnya ekonomi ataupun kita bisa usaha dengan secara mudah, kenapa tidak? Iya, Ya kan? apalagi di YouTube ini kan kita tuh seperti sering traveling, Iya. adventure gitu ya. Kenapa tidak kita mempergunakan waktu kita itu untuk membuat sebuah YouTube ya? Iya, benar sekali. Iya, jadi sebagai Selain- kenangan, iya, selain selain- kenangan mungkin kalau kita masih ada umur, ada cucu-cucu kita bisa Ya, menonton. jejak digital tidak akan Iya. pernah bisa hilang, pasti Iya. akan seumur hidup pasti ada di situ ya. Iya. Selama itu masih di dalam Iya. alur ya, di Iya. dalam jalur yang baik, di dalam jalur memang kita tidak membuat kesalahan. Insya Allah anak cucu kita akan menonton terus. Iya. Dan selain itu juga menghasilkan sih. Iya. Menghasilkan yang ijo-ijo. Meskipun kita jalan-jalan tapi alhamdulillah ya. Jadi ini mau cerita sedikit ya, kayak zaman umroh sebelum lockdown, Bahrawi Group, bukan Bahrawi Channel ya, tapi kita ada Bahrawi Group itu melingkupi semua perusahaan Bahrawi. Iya. Nah di situ kita ada yang namanya provider visa. Provider visa setiap anak pantau dicek di sistem itu setiap hari jalan terus. Masya Allah. Setiap perjalanan visa itu seperti hampir sama dengan YouTube saat ini. Iya. Karena dia per setiap paspor masuk satu Iya. minimal $40.
$50. Iya. Kalau Ramadan bisa $100. Satu paspor. Satu paspor. Itu jalan terus. Setiap ada umroh datang berarti bertambah lagi. Iya. Nah itu mungkin dunia YouTube sekarang. Iya, jadi perputarannya itu Masya Allah. tidak bisa Iya, benar. dihentikan itu ya. Dan tadi beliau sebutkan jangan puas di zona Di yang zona nyaman. nyaman. Iya. Karena kemarin sempat bincang-bincang sih bahwa Pak Bahrawi sendiri ketika ada di zona nyaman itu Ya. 1 tahun bisa beli rumah Bisa, Iya. bisa. dari hasil umroh tersebut. Pokoknya 1 tahun rumah, 1 tahun apartemen, 1 tahun pesawat mungkin ya. Perusahaan kita bikin supermarket, kita bikin usaha Iya. semua LPG apa segala semua. Namun ketika udah datang lockdown seperti Lockdown ini, nggak ada umroh sama Setahun sekali, ya. 1 tahun, udah deh. Kita makan Nggak ada semua ya. penghasilan. Balik lagi itu. Balik lagi kita makan semua penghasilan yang 9 tahun yang Iya. ya. Jadi apapun yang terjadi itu tidak menutup kemungkinan meskipun kita itu di atas, roda itu terus Akan berputar. berputar. Iya. Jangan pernah puas di zona nyaman. Jangan pernah. Jadi bertahun-tahun berjaya hanya 1 tahun tahun. tidak ada. Ya, bisa Itu sudah dikuras merubah semua. semuanya. Iya, diambil lagi, dibeli lagi. Itu dia. Nah itu makanya kita selalu berdoa ya teman-teman semuanya. Apa yang namanya rezeki barokah itu. Iya. Apapun yang rezeki barokah kita bisa seumur hidup insya Allah. Jadi setiap kita meminta rezeki itu jangan meminta rezeki yang banyak, jangan meminta rezeki yang halal. Meminta rezeki yang barokah. Barokah. Kalau barokah udah pasti halal. Halal, Tapi iya, kalau pasti. halal ataupun rezeki itu banyak belum tentu juga barokah. Barokah, iya. Nah, biarpun sedikit tapi kalau barokah cukup untuk semua. Iya. Cukup beli mobil, cukup beli pesawat, cukup beli Cukupnya rumah, itu beli pesawat. cukup beli tiket, cukup beli. Nah, itu dia. Jadi kata cukup itu yang harus kita cari. Iya, betul. Kata cukup. Ayo, cukup tadi. segalanya. Cukup segalanya, iya. Oke, balik lagi ke Mbak Fitri Adiana. Iya, Pak. iya. Kemarin kan di video Kang Alman juga viral banget itu. Iya, Udah dimasukin di media Indonesia juga bahwa Mbak Fitri itu judulnya apa sih di Mbak Kang Alman itu? Dangdut. Penyanyi dangdut. Mantan penyanyi. Mantan penyanyi Mantan dangdut penyanyi jadi dangdut. TKW sukses di Arab Iya. Saudi. Nah, itu gimana klarifikasinya? Iya. Waduh kalau Memang bicara pernah ikutan akademi atau KDI. KDI. kalau bicara masa lalu, masalah dangdut itu kayaknya malu banget saya. Enggak juga sih. Kan. Masa lalu Karena kan hanya dikenang. itu kan. apa? Mungkin bisa dikatakan dunia kelam ya. Dan alhamdulillah tidak menutup kemungkinan kalau Allah ingin mengangkat derajat Seseorang. umatnya itu, Seseorang. walaupun itu dibilang sudah hina ya. Tapi alhamdulillah meskipun menjadi seorang TKW, saya bisa merubah dengan hal yang menurut tadi Ya. Bahrawi Channel rezeki yang barokah. Alhamdulillah. Dulu kan namanya zaman dulu ini kan Masih apa ya? iya. ABG. Bukan ABG lagi, masih anak-anak saya Oh, mengikuti masih itu. Saya keluarga terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Masya Allah. Jadi 4 saudara, saya bungsu terakhir. Saya itu ingin membahagiakan kedua orang tua saya, dan waktu itu meskipun dengan jalan menurut orang lain itu mungkin itu jalan haram, tapi saya merasa bangga ketika saya dengan hasil menyanyi saya membuatkan rumah yang layak untuk orang tua saya. Itu tekad saya. Kenapa waktu itu ada hal mungkin yang sampai saat ini tidak bisa saya lupakan. Saat itu rumah saya kan di kampung ya, dan waktu itu rumah saya bambu. Iya. Biasa di kampung ada ayam, bebek. Nah, rumah saya itu dimakan bebek. Bayangkan saya itu melihat dengan mata saya, oh kok begini amat keluarga saya. Sedangkan saya itu hanya seorang perempuan yang itu masih kecil, tapi hati saya itu tergerak untuk saya harus bisa membahagiakan orang tua saya, membangunkan rumah yang layak. Seperti di samping-samping rumah keluarga saya waktu itu. Ya alhamdulillah dengan cemoohan, dengan ejekan, dengan hinaan, tapi alhamdulillah saya bisa membatasi diri saya untuk menjadi orang yang mungkin saat itu bisa menjaga kehormatan saya. Walaupun orang lain mungkin menghina saya, maaf, saya itu mungkin sudah menjadi orang yang sangat kotor. Tapi saya bisa menjaga diri saya, alhamdulillah. Allah mendengar doa-doa saya, meskipun itu mungkin orang bilang jalan haram, tapi saya sudah membuatkan rumah
ibu bapak saya yang sangat layak sebelum saya itu menikah. Sebelum saya meninggalkan kedua orang tua saya, alhamdulillah. Tapi namanya manusia, seperti mungkin bisa dikatakan rumah jelek dihina, rumah sedikit mungkin lebih bagus, tapi tetap dengan hinaan. Tapi Allah mengangkat derajat umatnya meskipun orang melihat saya itu hina. Mungkin maaf, kenapa hina menjadi seorang penyanyi dangdut? Karena mungkin saat itu kita melayani orang-orang yang waktu itu mungkin ada yang meminum minuman keras. Dan saya menghiburnya, walaupun saya itu menjaga diri saya tidak disentuh orang lain. Tapi tetap pandangan orang iya seperti negatif lah. Ya, tetap negatif. Tapi alhamdulillah Robbi Karim, saya bisa meninggalkan dunia itu. Suami saya mengangkat saya dari lembah itu. Alhamdulillah, meskipun menjadi seorang TKW, saya merasa bangga ketika saya bisa mengumrohkan kedua orang tua saya. Iya. Terharu ceritanya, Bu. Bahkan waktu itu dulu mak saya tuh katanya masa katanya saya tuh orang pengemis tuh bilang katanya, emak katanya bakaran tahu Mekah katanya. Mak kata saya, kamu jangan ngomong itu mak, mimpi aja kita tuh gak bakalan mak, kamu tahu orang ngaji itu mahal mak, kata saya. Tapi ya itulah Allah Karim ya, dengan keterbatasan saya waktu itu anak kecil yang bercita-cita ingin membahagiakan kedua orang tua, saya mengangkat derajat orang tua saya meskipun dengan jalan menjadi seorang biduan. Tapi alhamdulillah saya diberikan seorang suami yang mengangkat saya dari lembah itu dan menjadi seorang TKW. Alhamdulillah menjadi bekerja di keluarga Raja Kang Hidai. Dan dengan hasil jerih payah saya menjadi seorang TKW, saya bisa mengangkat kedua orang tua saya untuk mengumrohkan. Dan alhamdulillah waktu itu saya memang tidak menunda-nunda ketika saya ada rezeki. Saya itu bukan ibu, bapak, bahkan orang bibi yang membesarkan suami saya bawa. Karena kan umur tidak ada yang tahu. Dan alhamdulillah walaupun bapak saya belum haji, tapi dia sudah melihat Baitullah. Iya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kisah saya bisa menjadi inspirasi atau motivasi buat para pejuang devisa. Jadi buat sahabat yang sudah berada di negara orang, yang ingin mengangkat derajat ibu bapaknya, jangan menunda-nunda kalau punya rezeki. Karena impian orang tua ketika anaknya menjadi seorang TKW di negara Arab, pasti mereka itu mengimpikan untuk pergi ke tanah suci. Iya. Benar sekali Mbak Fitri. Gimana Pak Bahrawi? Insya Allah terharu banget Mbak Fitri. Iya, saya kalau ingat masa lalu itu ya Allah ya. Nah itu sahabat semuanya, ini contoh yang sangat positif dan menjadi inspirasi banget ya, bahwa tidak ada orang itu besar ataupun kecil, dia derajatnya rendah ataupun tinggi. Jadi kalau sudah Allah mau mengangkatnya, pasti akan semua akan bisa dan pasti akan mengangkat derajat manusia itu memang tidak bisa dipandang dari sisi negatifnya saja ya, pekerjaan atau apa ya. Tapi kalau kun fayakun, Allah kalau sudah mau mengangkat seseorang pasti kun fayakun di saat itu juga akan menjadi orang yang sukses. Iya. Dan alhamdulillah mungkin berkat doa ibu bapak saya, meskipun saya menjadi seorang TKW ya, saya tidak bekerja seperti orang lainnya yang harus tiap hari. Ini bahkan saya mungkin seluruh di Saudi ini belum ada yang enak pekerjaannya seperti saya. Mungkin kalau gaji banyak yang lebih banyak, tapi untuk pekerjaan seperti saya seperti itu, rumah raja itu udah milik saya. Saya meskipun tidak bekerja itu nggak ada yang memarahi, tapi bagaimanapun itu amanah yang harus saya kerjakan. Karena dari amanah itu insya Allah gaji saya yang sedikit itu menjadi barokah. Itu dia. Oke sih, kayaknya kita udah lumayan panjang ya. Wah, ini inspirasi banget buat khususnya buat para TKW. Jangan mengeluh dengan status sebagai TKW, karena kita juga bisa kalau memang bisa menyisihkan penghasilan supaya walaupun sedikit tapi berkah. Itu dia sih seperti yang. Dan yang paling penting tuh ada untuk orang tua ya. Jadi pertama kali harus kita pikirkan orang tua.
orang tua dan orang tua. Ya, bahagiakan orang tuamu selagi ada. Insya Allah Allah akan Menggantikan dan membahagiakan kehidupan kamu. Amin ya Allah, amin. Amin ya Rabbal. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak untuk Bahrawi Channel udah bisa share kehidupan Fitria Denafa ya, menjadi seorang TKW ataupun menjadi seorang biduan ya. Saya jazakumullah khair ini sudah bersedia untuk menceritakan semua kepada Bahrawi Channel. Insya Allah menjadi inspirasi bagi semua teman-teman yang ada di Arab Saudi maupun di PMI yang ada di seluruh dunia mungkin ya. Semoga kita nasib teman-teman sama dengan Fitria Denafa dan jangan lupa mampir ke channel Fitria Denafa. Iya, terima kasih. Ida tentunya yang belum subscribe Ida Adventure keterlaluan. Iya, karena subscribe itu gratis. Gratis banget. Baik, sampai di sini dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.